Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama melanjutkan kembali sesi KKR kita di dalam sesi yang keempat, ya. Mengenai membangun kembali tembok kebenaran. Ya. Tadi kita telah sama-sama melihat ya bahwa di dalam gereja kita, ya, yang pertama tembok kebenaran. Kebenaran ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Dan sikap kita itu adalah mentaati yang diberikan tersebut. Memang bukan satu hal yang mudah ya untuk kita melakukannya, karena seperti itulah natur kita ya, sebagai manusia ya, atau memang seperti itulah sifat kita sebagai manusia. Tidak mudah untuk mentaati ya, karena memang nilai itu atau sifat itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka kehilangan sifat untuk mentaati perintah Tuhan. Karena mereka mempertanyakan perintah Tuhan tersebut. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular, bahwa ular mengatakan bahwa ketika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memberikan perintah untuk mereka tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan mereka sikapnya itu adalah mentaati. Karena kalau mereka berpikir perintah itu tidak ada yang disebut dengan kejahatan di muka bumi. Jadi apa itu jahat? Dan kemudian juga kematian, ya, bahwa mereka pasti mati, tapi seperti apa itu kematian? Dan akhirnya ketika mereka mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka kehilangan sifat ketaatan. Dan kita yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan, kita dituntut untuk bisa taat. Taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kebenaran Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan tadi kita sampaikan, kita ajarkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Dan selain itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ini adalah merupakan penutup daripada surat Paulus kepada Timotius. Dan sebagai penutup daripada surat Paulus kepada Timotius ini, Paulus ingatkan kepada Timotius supaya memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita. Apa yang telah dipercayakan kepada kita? Kebenaran firman Tuhan, itu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kebenaran Tuhan, itu telah Tuhan berikan kepada kita. Dan hal yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan itu, kita harus memelihara apa yang telah dipercayakan. Kenapa kita harus pelihara? Karena ada pengetahuan yang berkembang. Dan pengetahuan yang berkembang di dalam dunia ini bisa menuntun kita untuk memahami lebih baik lagi mengenai kebenaran, tetapi juga bisa membawa kita akhirnya menyimpang dari kebenaran. Tadi kita lihat bahwa sikap kita sebagai hamba, sikap kita sebagai umat Tuhan terhadap kebenaran adalah pertama kita menerima, kita mentaati.
Dan kemudian kita meneruskannya kepada generasi yang selanjutnya. Kita juga harus memelihara dan menjaga. Saya ingat ada satu perbincangan ya dengan orang tua. Kita ada dalam sebuah kelompok dan waktu itu sedang ngobrol santai. Dan ada satu orang tua yang mengatakan, oh anak-anak sekarang ini nakal-nakal ya. Nah terus kemudian ini konteksnya adalah anak-anak kecil ya. Anak-anak sekarang ini nakal-nakal ya, suka membangkang gitu. Dulu nggak ada anak itu bertanya pada orang tuanya kenapa tidak boleh makan permen, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi sekarang banyak anak-anak bertanya ya, ketika diberikan perintah, ketika diberikan larangan tidak boleh makan permen, kenapa nggak boleh makan permen? Mereka bertanya. Dan memang itu juga dialami oleh saya. Anak saya bertanya kenapa nggak boleh? Walaupun dia belum bisa mencerna, tapi dia bertanya. Nah, kemudian ada satu orang tua mengatakan gini, sebenarnya bukan anak-anak yang berubah menjadi nakal, yang kemudian menentang apa yang dikatakan oleh orang tua. Tapi kenapa anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dahulu? Karena pengetahuan, karena informasi. Zaman dahulu tidak ada handphone. Zaman dahulu informasi yang diterima oleh anak-anak itu adalah hanya melalui orang tua. Tapi pada saat sekarang ini, informasi terbuka lebar untuk seseorang, termasuk untuk anak kecil. Anak saya tidak perlu diajari untuk bisa menemukan YouTube di handphone saya maupun di handphone istri saya. Dia tahu walaupun handphone ini kan bisa ada beberapa tampilan kan ya, bisa digeser ya. Ketika dia pakai handphone istri saya ya, dia kan sering pakai handphone istri saya. Nah, saya pribadi susah untuk mencari YouTube di handphone istri saya. Icon YouTube-nya untuk membuka YouTube-nya itu ada di mana, dia bisa tahu. Kenapa? Karena informasi ya, dia terima. Tadi dia bisa mengatakan amazing. Saya nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris ya. Istri saya juga nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris, ngomong dengan bahasa Inggris. Tapi dia bisa ngomong amazing. Karena apa? Karena informasi. Anak-anak sekarang terbuka dengan informasi. Pengetahuan bertambah. Dan pengetahuan tersebut masuk ke dalam pikiran dan kadangkala diterapkan dengan keliru di dalam kebenaran. Sehingga kalau misalnya kita tidak menjaga, tidak memelihara kebenaran yang dipercayakan kepada kita, yang kita ajarkan kepada generasi selanjutnya, maka perlahan-lahan oleh karena tercemar oleh pengetahuan akan ada perubahan. Dan ketika kebenaran itu berubah, apakah itu adalah sebuah kebenaran? Semalam saya sudah sampaikan sebuah ilustrasi tapi tidak apa-apa kita sama-sama renungkan kembali. Saya sampaikan kembali. Seperti misalnya ada seseorang, dia adalah penjual empempe katakanlah empempe A gitu. Nah, terus kemudian ada orang lain bekerja pada toko tersebut, toko empempe A ini. Dan kemudian dia bisa mengetahui resep daripada empempe A ini. Tetapi dia hanya mengetahui sebagian. Nah, terus kemudian dia mencoba, dia mau bikin usaha empempe. Dan akhirnya dia terapkan, dia buat empempe itu sesuai dengan pengetahuan dia mengenai resepnya. Nah, dia buat dan dia juga melihat ke YouTube, dia melihat ke internet TikTok, YouTube dan yang lainnya mengenai bagaimana membuat empempe, apa yang harus dilakukan. Dan dia coba terapkan
dari resep yang dia ketahui dari PMPA, dan kemudian dia juga terapkan dari pengetahuan yang dia dapatkan di internet. Dan dia berhasil membuat pempek. Apakah pempek itu sama dengan PMPA? Tentu tidak. Nah, kalau makanan nggak masalah ya, tidak sama. Tapi kebenaran dari Tuhan, dan kemudian diberikan kepada kita, dan kita meneruskan kepada generasi yang selanjutnya mempunyai pengetahuan, dan kemudian mencoba untuk mengubah atau untuk memberikan penjelasan yang lebih baik. Maka mencampurkan dengan pengetahuan yang ada, yang didapatkan. Dan akhirnya apakah itu menjadi sebuah kebenaran yang sebenarnya yang dari Tuhan? Tidak. Itu menjadi kebenaran dia sendiri. Mendirikan kebenarannya sendiri, dan Tuhan katakan melalui Paulus bahwa itu adalah menentang kebenaran Tuhan. Seperti contoh kita lihat di dalam sejarah gereja di dunia mengenai baptisan air. Pada zaman para rasul, dalam Kisah Para Rasul maupun dalam surat-surat penggembalaan, kita tidak melihat ada pertentangan mengenai baptisan air. Tapi kemudian sesudah zaman para rasul, tentu kan zaman itu berkembang. Dan ada orang-orang yang zaman para rasul, orang-orang ini tidak percaya kepada Yesus, tetapi kemudian sesudah zaman berkembang, orang-orang ini percaya kepada Yesus. Misalnya orang-orang yang ada di istana kaisar, atau mungkin kaisar sendiri percaya kepada Yesus, mau menjadi orang Kristen. Tapi ada permasalahan. Ada permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka kemudian bertanya, bagaimana baptisan itu bisa dilakukan atau bisa diterima oleh mereka. Dan akhirnya ada dokumen-dokumen gereja yang menyampaikan bagaimana gereja mengambil keputusan mengenai baptisan air. Salah satunya sebuah dokumen mengatakan baptisan air dilakukan dengan diselam di air. Kalau misalnya yang mau menerima baptisan itu tidak bisa diselamkan di air yang dingin, bisa diselamkan di air yang hangat. Kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan untuk orang itu dibaptis dengan cara diselam, bisa dipercikkan air ke atasnya dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal itu tidak ada di dalam gereja para rasul. Tapi kenapa hal itu bisa muncul dalam gereja di tahun 200, tahun 300, sehingga kemudian saat ini banyak gereja yang melakukan baptisan air dengan dipercik. Dan banyak lagi metode-metode lain baptisan air, bukan hanya dengan air, tetapi dengan media-media yang lain. Dan baptis itu bukan diselam tetapi dipercik. Yang diselam sendiri ada bermacam-macam. Ada yang dengan menengadah ke atas, ada yang dengan menunduk seperti kita. Dan ada juga yang melakukannya dalam nama Yesus, ada juga yang melakukannya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa bisa ada bermacam-macam saat ini, padahal sumbernya dari para rasul, dari Alkitab. Alkitab yang kita pakai juga mereka pakai. Tapi bisa mempunyai baptisan yang berbeda. Kenapa? Karena pemeliharaan daripada kebenaran itu, dari generasi ke generasi, ada perubahan. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bukan artinya menjadi orang Kristen itu tidak boleh pinter, bukan. Tapi ada hal-hal yang
sebagai jemaat kita tidak perlu pertanyakan. Karena kembali tadi seperti anak ya. Yesus pernah mengatakan di dalam kitab Matius pasal 18. Kita sama-sama lihat. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Yesus katakan kepada murid-murid yang saat itu sedang mendiskusikan, yang sedang berdebat mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan Yesus katakan bahwa seseorang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil, ketika diajari, dia mentaati, mendengar pengajaran yang disampaikan. Dia melakukan. Nah, kalau kita coba sama-sama renungkan kembali apakah anak ini ketika dia bertambah besar, dewasa, dia kemudian tidak boleh bertanya di dalam keluarga? Tentu boleh. Dan tentu orang tua mendiskusikan dengan anak ini ketika dia semakin bertambah besar. Tetapi apa yang kita diskusikan dengan anak kita di dalam keluarga? Bukan pengetahuan dasar. Yang didiskusikan antara kita dengan anak di dalam keluarga itu adalah peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang adalah merupakan perkembangan dari pengetahuan dasar. Kalau pengetahuan dasar, misalnya mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu, atau permisi, atau menyapa seseorang, menyapa orang lain ketika datang, atau mengucapkan salam ketika berpisah. Anak-anak itu tidak akan mempertanyakan hal itu. Kenapa harus mengucapkan salam ketika bertemu? Kenapa harus mengucapkan salam dadah ketika berpisah? Kenapa harus mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu? Anak-anak mentaati perintah-perintah tersebut. Tapi kemudian tadi dengan bertambahnya pengetahuan, perkembangan, anak itu bisa berubah. Tadi seperti yang saya sampaikan. Awalnya ketika akhir berdoa, selalu anak saya katakan amin. Entah itu doa makan, entah itu doa sebelum tidur, entah itu sesudah bangun, dia katakan amin. Tapi kemudian dia bisa definisikan. Kalau doa makan, amazing. Kalau doa sebelum tidur, amin. Dia bisa definisikan sendiri. Dengan apa? Dengan pengetahuannya. Karena dia nonton di YouTube. Ada anak-anak yang mengatakan amazing, amazing. Sehingga akhirnya kemudian dia mengambil kesimpulan sendiri. Nah, itu menjadi satu analogi bagi kita. Itulah yang terjadi kalau misalnya kita tidak memelihara kebenaran, tidak menjaga kebenaran. Generasi terus bertambah dan pengetahuan setiap generasi itu berbeda. Dan yang menjadi ancaman bagi kita semua adalah ketika kita tidak memelihara, tidak menjaga kebenaran, maka generasi-generasi yang selanjutnya itu akan bisa terpengaruh oleh pengetahuan yang dimiliki, oleh pengetahuan yang ada, dan kemudian akhirnya mempertanyakan dan mengubah kebenaran.
Karena mengenai firman Tuhan atau diskusi mengenai firman Tuhan, pengajaran mengenai firman Tuhan, sesudah pandemi, itu kan ada perubahan yang besar ya, dibandingkan dengan sebelum pandemi 5 tahun yang lalu. Saat ini, ya sesudah pandemi, kita bisa dapatkan berbagai macam khotbah di internet. Zaman dulu sebelum pandemi, tidak banyak gereja yang mengadakan siaran live ketika kebaktian. Tapi saat ini banyak gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menyiarkan secara live kebaktian, ibadah mereka. Dan juga merekam, mengedit, dan mengupload firman Tuhan ketika disampaikan. Dan bukan hanya 40 menit, ya 50 menit, ya, sekarang dibagi per 1 menit. Ya. Karena kan manusia juga berubah. Ya. Sekarang, generasi sekarang tidak bisa bertahan melihat sesuatu lebih dari 10 menit. Atau video, ya. Berapa lama kita scrolling ya, melihat YouTube itu bisa sampai selesai? Nggak banyak. Anak saya lebih suka nonton Reels yang hanya semenit 10 detik dibandingkan nonton video. Sama-sama di YouTube ya. Tapi kan YouTube sekarang ada Reels yang hanya 1 menit, ada video yang bisa 30 menit. Padahal sama sebenarnya. Isinya sama. Nah, jadi menjadi satu hal yang perlu kita sama-sama renungkan ya, ketika kita menjaga, ketika kita memelihara kebenaran. Karena dalam menjaga, memelihara kebenaran tentu itu tidak lepas dari mewariskannya atau mengajarkannya kepada generasi yang selanjutnya. Generasi kita, generasi yang ada di bawah kita, ya, generasi yang selanjutnya daripada gereja kita itu terbuka lebar dengan pengetahuan, dengan informasi. Contoh lah, satu pengajaran ya, yang saya rasa 10 tahun yang lalu, atau mungkin tidak perlu 10 tahun ya, sebelum pandemi, tidak banyak diperdebatkan di dalam gereja. Tapi sekarang, sesudah pandemi, banyak diperdebatkan di dalam gereja. Bukan mengenai baptisan air, bukan mengenai hari Sabat, perpuluhan. Sebelum pandemi, tidak banyak perdebatan mengenai perpuluhan. Apakah jemaat itu harus memberikan perpuluhan? Apakah perpuluhan itu adalah merupakan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan atau tidak? Tapi kan kemudian sesudah pandemi ada banyak kan video-video yang beredar ya. Entah memberikan definisi, perpuluhan itu orang-orang Israel melakukannya, mereka bukan memberikan uang. Tetapi mereka memberikan sebagian dari hasil panen mereka, mereka memberikan sebagian dari ternak mereka. Itu yang mereka persembahkan. Tentu kita sekarang tidak mempersembahkan hasil panen atau ternak. Sehingga perpuluhan bagi orang Israel memang wajib, tapi bagi kita saat ini itu bukanlah merupakan satu hal yang wajib. Banyak perdebatan mengenai perpuluhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bertambahnya pengetahuan, karena terbukanya informasi. Dan banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain, banyak lagi kebenaran-kebenaran yang lain yang kalau misalnya kita tidak pelihara, kita wariskan dengan baik pada generasi yang selanjutnya, maka 1 generasi, 2 generasi kebenaran itu akan berubah. Dan kita perlu berhati-hati atau kita perlu memperhatikan generasi selanjutnya. Jangan sampai kita seperti Hizkia ketika menerima firman Tuhan, dia katakan, oh yang penting bukan di zaman saya.
Tapi tentunya kita harus mempunyai pandangan, memperhatikan bagaimana generasi selanjutnya. Karena sangat disayangkan ya bagi kita ya, kalau misalnya kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir, tapi generasi selanjutnya, anak-anak kita tidak bisa mempertahankan imannya sampai akhir. Dan sayangnya adalah bukan karena mereka menyimpang atau bukan karena mereka meninggalkan gereja, tapi karena masalahnya kebenaran yang diwariskan dari generasi kita kepada generasi yang selanjutnya itu diterima dengan salah. Sehingga akhirnya usaha mereka sia-sia. Bukan karena mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja, bukan. Mereka tetap ada di dalam gereja Yesus sejati. Tapi masalahnya yang mereka terima sudah berubah. Maka itu lebih disayangkan, lebih kasihan. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kita di dalam memelihara dan menjaga, untuk bisa memelihara dan menjaga, kita harus bisa memahami. Kita harus mau belajar dan memahami apa yang menjadi dasar kebenaran di gereja kita. Sehingga kita yang memahaminya, kita bisa meneruskannya kepada generasi yang selanjutnya. Seperti seorang guru lah ya, seperti seorang guru di sekolah. Ketika saya kan kuliah di teknik mesin ya di satu universitas di Bandung. Dosen saya itu kebanyakan adalah selain mereka dosen, mereka itu juga praktisi di dalam dunia teknik mesin, di dalam dunia keinsinyuran. Mereka juga mempunyai proyek-proyek yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, mereka menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Dan karena mereka menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, mereka bisa mengajarkan dengan baik kepada mahasiswa-mahasiswa. Dibandingkan ketika dosen itu hanya mengajar tanpa mempunyai atau tanpa dia menerapkan ilmu-ilmunya di dalam dunia keinsinyuran. Tanpa dia mempunyai proyek di perusahaan tertentu, tanpa dia mempunyai proyek dalam penelitian, dia hanya murni menjadi pengajar. Dia itu ketika mengajarkan kepada mahasiswa, tidak bisa meneruskan dengan baik apa yang dia miliki. Jadi di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjaga, memelihara, dan kemudian meneruskan pada generasi yang selanjutnya, kita pribadi harus mempunyai pemahaman yang baik, belajar mengenai dasar-dasar kepercayaan. Jangan sampai kita hanya mempunyai pemahaman dan kemudian meneruskannya kepada generasi selanjutnya adalah dulu saya diajarnya seperti ini, atau pokoknya seperti ini. Pokoknya hari Sabat itu adalah hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Karena mungkin generasi selanjutnya akan bertanya, kenapa hari Sabtu itu hari Sabat? Apa artinya hari Sabat? Bagaimana memperingati hari Sabat? Kita hanya bisa menjelaskan, pokoknya hari Sabtu itu hari Sabat, dan hari Sabtu yang adalah hari Sabat kita datang ke gereja kebaktian. Ketika kita hanya bisa menjelaskan itu, kemudian kan saat ini muncul pertanyaan. Sekarang saya bisa ikut kebaktian online, saya sekarang bisa ikut kebaktian di YouTube. Perlu nggak ke gereja di hari Sabat? Kebaktian loh, saya kebaktian, tetap kebaktian.
Saya tetap menyanyikan pujian, saya mendengarkan firman Tuhan di YouTube, saya berdoa, kan itu kebaktian. Nggak perlu datang ke gereja, nggak perlu bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Itu mengingat meneruskan hari Sabat. Betul, sebagian. Karena ada hal yang lain yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan. Nah, kita perlu memahami, mengerti dengan baik apa yang menjadi kebenaran di dalam gereja kita. Dan saat sekarang ini, sama seperti banyak informasi dari dunia Kristen secara umum kita bisa dapatkan dengan mudah. Juga dasar-dasar kebenaran gereja kita juga bisa dapatkan pemahamannya, penjelasannya dengan mudah. Di TikTok, gereja kita mempunyai akun TikTok. Dan di akun TikTok tersebut, video-video yang ada itu adalah menjelaskan mengenai dasar-dasar kepercayaan. Kemudian juga di belakang, di depan aula ada stand literatur. Di stand literatur itu Departemen Literatur begitu giat mengeluarkan buku-buku. Dari Departemen Literatur sudah mengeluarkan buku-buku mengenai doktrin Roh Kudus, mengenai doktrin hari Sabat, mengenai doktrin gereja. Lalu kemudian juga pemahaman Alkitab. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu sudah diterbitkan oleh Departemen Literatur. Kalau kita mau cetaknya, bukunya, kita bisa beli. Kalau misalnya kita maunya dalam bentuk file, kita bisa download dengan gratis di website gereja kita. Bisa dengan mudah kita dapatkan sumber-sumber untuk membantu kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa jaga dan kita bisa wariskan pada generasi yang selanjutnya dengan baik. Tinggal apakah kita mau untuk memanfaatkannya atau tidak. Ada berbagai bentuk sumber penjelasan daripada dasar kepercayaan yang diterbitkan oleh Departemen Literatur. Dan kebenaran ini diberikan kepada kita. Tuhan, kalau kita sama-sama lihat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan memberikan keselamatan itu adalah melalui gereja. Sesudah gereja didirikan, Tuhan itu memberikan keselamatan melalui gereja, tidak secara langsung. Sebelum gereja berdiri, Tuhan bisa berikan secara langsung. Seperti penjahat yang disalibkan di samping dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kepada orang yang lumpuh, dia katakan, dosamu diampuni. Tapi sesudah gereja berdiri, kalau kita perhatikan dengan baik, Tuhan ketika menyelamatkan Cornelius, melalui gereja. Tuhan perintahkan supaya memanggil Petrus, Tuhan berikan penglihatan kepada Petrus. Kepada orang-orang di Samaria, Tuhan berikan melalui gereja. Sehingga Filipus walaupun mengadakan mujizat, membaptis, tetapi tidak ada Roh Kudus dicurahkan sampai akhirnya Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada di dalam Perjanjian Baru, terutama dari Kisah Para Rasul, bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan adalah melalui gereja. Dan ini adalah merupakan satu mandat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa teruskan, kita bisa lakukan dengan baik. Tentu kita harus menjaga, membangun kembali tembok kebenaran.
Karena sesudah Roh Kudus berhenti dicurahkan pada hujan awal, kebenaran itu berubah. Tembok kebenaran runtuh. Sehingga gereja tidak lagi menyampaikan kebenaran secara seutuhnya. Tapi sekarang kita pada masa hujan akhir, pada masa Roh Kudus hujan akhir, Roh Kudus kembali dicurahkan. Kita dituntun pada seluruh kebenaran dan menjadi bagian kita untuk membangun kembali tembok kebenaran. Bukan kita menyusun kebenaran, karena kebenaran itu sudah diberikan secara seutuhnya. Tetapi adalah kita menata kembali. Sehingga tembok kebenaran yang dulu berdiri di zaman para rasul, berdiri di zaman kita. Biarlah ini bisa menjadi satu perenungan bagi kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian.